Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-13. Judul renungan kita pada hari ini adalah sudut pandang. Larva lalat biasa dipandang menjijikkan, kotor, jorok, penuh kuman dan bibit penyakit. Tetapi tidak di mata para peternak maggot. Kerumunan larva merupakan ladang bisnis yang mendatangkan keuntungan tersendiri. Maggot membawa manfaat sebagai alternatif pakan ternak, ayam, bebek, lele, dan burung yang berprotein tinggi. Memelihara maggot juga melestarikan lingkungan karena maggot mengurai limbah, sisa olahan dapur, dan sampah organik pasar. Makan di rumah Matius bersama banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa adalah hal yang buruk di mata orang-orang Farisi. Menurut mereka, bergaul dengan orang berdosa adalah tindakan yang bodoh yang dapat mencemarkan kekudusan mereka. Karena itu mereka mencela perbuatan Yesus. Dalam pandangan mereka sebagai guru, mestinya Yesus bisa menjaga martabatnya dan tidak bergaul secara sembarangan. Namun Yesus memandang orang berdosa dengan cara yang berbeda. Bagi Yesus, setiap orang berdosa adalah sasaran kasih. Bahkan misi kedatangan Yesus ke dunia memang untuk mendatangi orang berdosa. Penilaian kita terhadap sesuatu tergantung pada sudut pandang kita. Begitu pula cara pandang kita terhadap orang berdosa. Apakah kita memilih untuk memandang najis dan menyingkir dari mereka, sebagaimana sikap orang Farisi? Atau kita memilih untuk meneladani Yesus yang memandang mereka sebagai sasaran kasih? Pilihan di tangan kita. Namun yang pasti, orang percaya yang telah menerima dan merasakan kasih Allah tentu akan mengikuti jejaknya, yaitu mewartakan kasih kepada sesama. Memandang rendah dan menyingkiri orang berdosa bukan sikap Kristiani yang sejati, mengingat bahwa merekalah sasaran kasih kita. Oke, mari kita lihat renungan firman Tuhannya pada hari ini. Ketika orang berdosa bertemu dengan pribadi yang paling suci, apakah yang terjadi? Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-13, mari kita baca. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah dia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, dia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan perkara-perkara hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia pada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ketika Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka pada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Di manakah kotanya sendiri itu? Karena di ayat pertama dikatakan kemudian sampailah dia ke kotanya sendiri. Saudara, istilah kotanya sendiri ini sebenarnya menunjuk pada kota Kapernaum. Bandingkan dengan Markus pasal yang kedua ayat pertama. Yesus memang lahir di Bethlehem dan memang dibesarkan di Nazaret. Tetapi Kapernaum disebut sebagai kotanya sendiri karena dia sering bepergian ke sana. Saudara, hal yang kedua yang perlu kita pelajari adalah di ayat yang kedua. Kita lihat bagaimana seorang yang lumpuh terbaring di tempat tidurnya, kemudian dibawa kepada Yesus, dan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakmu,
dosamu sudah diampuni. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian lainnya, Markus pasal yang kedua ayat 1-12, dikatakan bahwa ada 4 orang membawa si lumpuh kepada Yesus. Dari bagian ini kita bisa mempelajari beberapa hal yang penting tentang suatu pelayanan. Yaitu, adanya kesatuan dan ada satu tujuan, yaitu membawa si lumpuh kepada Yesus. Kalau misalkan 4 orang ini punya tujuan masing-masing, nggak mungkin si lumpuh ini akan bertemu dengan Yesus. Jadi memiliki satu visi tujuan dan satu hati yang sama, itu penting sekali dalam seseorang melayani Tuhan. Ada kerjasama, ini mutlak, harus ada dalam pelayanan. Jangan sampai dalam pelayanan sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah adanya ketekunan. Mereka tidak putus asa, sekalipun ada halangan banyak orang, mereka itu jebol atap, supaya mereka tetap bisa bertemu dengan Yesus. Di dalam pelayanan harus ada ketekunan, berpikir bagaimana caranya supaya bisa tetap tekun di hadapan Tuhan. Gitu ya. Ada kasih kepada orang yang dilayani. Kasih ini menyebabkan mereka mau berkorban tenaga, waktu, dan perasaan. Saudara, setelah kita mempelajari 4 hal tadi, adakah hal-hal ini ada di dalam pelayanan saudara? Hal yang berikutnya adalah pelajaran dari orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Penderitaan, ini kan orang lumpuh kan pasti menderita ya. Penderitaan itu seringkali membawa seorang kepada Kristus. Kelumpuhan itu jelas merupakan suatu penderitaan. Banyak orang pada waktu menderita justru lari kepada dosa. Tetapi bagi orang lumpuh ini, penderitaannya justru malah membawanya kepada Yesus. Yesus melihat iman mereka. Ini merupakan bukti keilahian Yesus. Dia bisa melihat iman. Ada yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan mereka hanyalah 4 orang yang mengusung si lumpuh. Tetapi ini tidak mungkin. Karena kalau si lumpuh itu sendiri tidak beriman, dia tidak mungkin mendapat pengampunan dosa. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah 4 orang yang mengusung dan si lumpuh sendiri. Pelajaran dari orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Dosamu sudah diampuni. Ini menunjukkan bahwa mungkin sekali orang itu lumpuh karena dosa. Dan orang itu pasti menginginkan kesembuhan jasmani, bukan? Tapi yang Yesus berikan kepada orang itu bukan hanya kesembuhan jasmani. Yesus juga memberikan kesembuhan jiwa, sekalipun orang itu tidak memintanya. Yesus lebih mementingkan kesembuhan rohani atau jiwa daripada kesembuhan jasmani. Apakah kita atau gereja kita juga seperti itu? Mementingkan yang rohani daripada yang jasmani. Nah, ayat 3 dikatakan, ia menghujat Allah. Mengapa kok Yesus itu disebut sebagai orang yang menghujat Allah? Karena mereka, orang-orang ahli Taurat ini punya pandangan yang benar, yaitu bahwa gini ya, hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Karena ayat 2 tadi ngomong ya, Yesus percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, Yesus ini siapa? Kok bisa-bisanya ngomong dosamu sudah diampuni gitu loh. Lalu mereka melihat Yesus mengampuni dosa. Jadi ada 2 kesimpulan yang bisa mereka ambil. Yesus memang benar adalah Allah, atau kemungkinan yang 2, karena mereka tidak percaya Yesus adalah Allah kan. Mereka mengatakan karena Yesus itu bukan Allah, maka Yesus itu dianggap menghujat Allah. Karena sekalipun dia adalah manusia biasa, dia dia mendeklarasikan dirinya bisa mengampuni dosa. Dan itu berarti menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-10 ayat 32 dan 33. Tetapi ayat 4 menunjukkan bahwa Yesus itu maha tahu. Karena Yesus berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Jadi berpikir bahwa Yesus ini bukan Allah, itu adalah sesuatu yang jahat. Ya, Yesus mengetahui pikiran mereka. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 11 dikatakan bahwa yang tahu pikiran seseorang hanyalah roh orang itu. Tetapi seorang bisa mengetahui pikiran orang lain ada 3 cara. Bisa dengan pertolongan Tuhan. Contoh nabi-nabi, rasul-rasul sering bisa dipakai oleh Tuhan dan tahu pikiran orang lain. Misalkan kisah para rasul 5 ayat 1-4 atau 1 Raja 14 ayat 1-6. Tapi juga bisa karena pertolongan setan. Karena itu jangan terlalu heran atau lalu percaya saja
pada orang yang tahu pikiran saudara. Ya toh? Atau problem saudara atau penyakit saudara, kok bisa ya orang itu tahu ya. Nah, mungkin saja dia menggunakan kuasa gelap. Yang ketiga adalah kalau orang itu adalah Tuhan sendiri, sehingga orang itu bisa mengerti pikiran yang ada di dalam hati orang lain. Nah, ini menarik ya. Sesungguhnya manakah yang lebih mudah? Mari kita analisa ayat 5 ya. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dari sudut pandang manusia, memang gampang untuk berkata dosamu sudah diampuni. Karena apa? Gak ada verifikasinya, gak ada buktinya. Apakah hal itu betul-betul terjadi atau tidak? Tetapi kalau harus mengucapkan kalimat itu dan harus betul-betul terjadi, maka dosamu diampuni itu jelas mustahil. Gak mungkin manusia bisa mengampuni dosa. Juga mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Dan harus betul-betul terjadi. Maka itu adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagaimana kalau ditinjau dari perspektif Tuhan? Ada yang mengatakan bahwa bagi Tuhan mengampuni dosa itu lebih sukar. Karena untuk bisa mengampuni dosa, dia harus menjadi manusia terlebih dahulu dan mati menebus dosa manusia. Sedangkan untuk menyembuhkan penyakit, dia tidak perlu melakukan semuanya itu. Tetapi kalau penyakit orang itu terjadi karena dosanya, maka jelas bahwa penyakit itu tak akan sembuh sebelum dosanya diampuni. Jadi pertanyaan Yesus dalam ayat 5 itu harus dijawab sebagai berikut. Manakah yang lebih mudah? Bagi manusia, dua-duanya sama-sama hal yang mustahil. Sedangkan bagi Allah, dua-duanya adalah sama-sama yang mungkin dan bisa dilakukan. Bukti Yesus adalah Allah sendiri. Arti dari bagian ini adalah bahwa dalam ayat 2, Yesus itu mengampuni dosa, betul ya? Itu yang menyebabkan, perkataan Yesus yang menyebabkan dia dihujat. Ini merupakan suatu klaim bahwa dia adalah Allah. Tetapi tidak ada buktinya bahwa pengampunan dosa itu betul-betul terjadi. Karena itu klaim sebagai Allah juga tidak terbukti. Yesus itu lalu membuktikan klaimnya sebagai Allah itu dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah dan membuktikan bahwa pengampunan dosa yang tadi dia ucapkan memang benar-benar terjadi. Karena kalau misalkan dia itu bukan Allah, dan yang berhak mengampuni dosa itu adalah Allah, terus dia sok-sok mengklaim bahwa dosamu diampuni, sementara Allah itu tidak mengampuni dosanya, maka yang terjadi adalah orang itu tidak mungkin sembuh, bukan? Ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah pada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jelas, mujizat ini tujuannya bukan semata-mata hanya untuk menyembuhkan orang lumpuh, tetapi juga untuk menunjukkan pada orang banyak bahwa Yesus mampu mengampuni dosa. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Jadi ini bukan kesembuhan abal-abal. Ini kesembuhan yang memang benar-benar terjadi. Dan ini kemurnian hati seorang yang percaya. Maksudnya apa? Begini ya. Maka orang banyak yang melihat itu takut lalu memuliakan Allah. Lalu memberikan kuasa sedemikian itu, yang memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi apakah orang-orang ini benar-benar percaya pada Tuhan? Belum tentu. Bisa jadi mereka memuliakan Tuhan hanya di saat Tuhan mengadakan mujizat atas hidup mereka. Tapi ketika sengsaraan terjadi, kesulitan melanda kehidupan mereka, bisa jadi mereka malah menghujat Tuhan. Atau bahkan meninggalkan Tuhan. Intinya, tanpa seseorang itu mengalami pengenalan yang benar akan Allah, maka seseorang tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita pelajari karakter berikutnya, yaitu Matius sang pemungut cukai dan penulis kitab Injil. Penulis kitab Injil ini, ya, Matius sang pemungut cukai, itu juga penulis kitab Injil. Dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, dari peristiwa kesembuhan itu, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Matius ini adalah orang Yahudi, pemungut cukai, orang kaya, orang yang dibenci masyarakat, karena dia bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi, yang adalah penjajah dan orang kafir. Dan pada waktu menagih pajak, pemungut cukai ini memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak, dan mengkorupsi kelebihannya. Nah, ini semena-mena nih ya.
Berikutnya adalah kita meneladani panggilan Matius. Matius dipanggil oleh Yesus pada waktu dia ada di rumah cukai. Dia masih ada di dalam keberdosaannya. Sebetulnya pekerjaan menagih pajak ini bukan dosa, tetapi tindakan korupsinya yang jelas berdosa. Tapi dia toh dipanggil oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu jauh melampaui daripada keberdosaan manusia. Matius ikut Yesus, padahal dalam panggilan Yesus kepadanya tidak ada janji berkat apapun loh. Ini merupakan suatu yang luar biasa. Ada banyak orang yang ikut Yesus karena dijanji berkat apa gini gitu. Tapi Matius ini nggak dijanji apa-apa, mau menyerahkan dirinya untuk ikut Yesus. Dan Matius meninggalkan segala sesuatu. Ini kontras sekali dengan sikap pemuda kaya dalam Matius pasal 19 ayat 22 yang disuruh meninggalkan sesuatu tapi tidak mau. Pekerjaan pemungut cukai sebenarnya tidak dosa kalau dilakukan dengan benar. Ini terlihat dari Yesus tidak menyuruh Sakius meninggalkan pekerjaannya. Yohanes Pembaptis tidak menyuruh pemungut cukai meninggalkan pekerjaannya. Tetapi untuk Matius pekerjaan itu tidak memungkinkan bagi dia untuk tidak ditinggalkan. Karena Matius mau memenuhi panggilan Tuhan. Sehingga pekerjaan itu mau tidak mau harus tinggal. At the same time dia tidak mungkin bisa jadi pemungut cukai. Terus kemudian pada saat yang bersamaan dia adalah murid Yesus. Tidak mungkin. Di sini kita bisa mempelajari sesuatu yang penting, yaitu panggilan Tuhan harus lebih diutamakan dari segala sesuatu. Ayat 10. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Saudara, pesta itu diadakan oleh Matius. Ini mungkin merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya karena Matius mau mengundurkan diri, mau resign jadi pemungut cukai. Tapi jelas, ini juga merupakan usaha dari seorang Matius untuk memperkenalkan teman-temannya yang berdosa tadi kepada Yesus. Orang yang sudah diampuni pasti memiliki keinginan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Nah, apakah keinginan itu ada dalam diri saudara? Poin yang kedua yaitu Yesus ikut pesta. Ini menunjukkan bahwa pesta bukan dosa. Orang Kristen tidak pernah diperintah oleh Tuhan untuk menjauhi dunia sedemikian rupa sehingga jadi pertapa. Tidak pernah. Terus Yesus juga berkumpul, bergaul dengan orang-orang berdosa. Ini kontras dengan sikap orang-orang Farisi yang menjauhi orang berdosa. Kita memang harus mau bergaul dengan orang berdosa, tetapi tetap ada batasnya. Kalau pergaulan saudara dengan orang berdosa itu menyebabkan saudara jatuh dalam dosa, maka sebaiknya saudara menghindari hal tersebut. Contoh misalkan ex-perokok sebaiknya tidak bergaul dengan perokok. Karena melihat teman-temannya rokok, maka seorang yang ex-perokok ini timbul keinginan untuk rokok. Itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, mari kita lihat pendapat orang Farisi ketika melihat fenomena Matius mengundang para pemungut cukai itu makan-makan di rumahnya, termasuk Yesus. Orang Farisi itu pasti tidak ikut pesta ini. Mereka menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain, bandingkan dengan Lukas pasal 18 ayat 9, dan menganggap bahwa mereka itu berkumpul atau bergaul dengan orang berdosa, maka mereka akan menjadi najis saat itu. Yang kedua, mereka mengkritik Yesus yang mau berkumpul dan bergaul dengan orang berdosa. Mereka memang pintar ya, orang Farisi ini ya, ngecam dosa, kayak komentator tuh pintar ya. Tapi mereka tidak berusaha untuk mempertobatkan orang yang berdosa itu. Mereka seperti seorang dokter yang hanya mendiagnosa pasiennya dari jauh, tapi tidak mau mendekati pasiennya dan tidak punya keinginan untuk mengobati atau menyembuhkan pasiennya. Dokter macam apa itu? Nah, ini teguran Yesus pada orang yang merasa diri benar. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Mendengar ini maksudnya perkataan orang Farisi ini ya. Mengapa kok guru-gurumu makan? Dipertanyakan, perilakunya Yesus ini mengundang tanda tanya besar. Mengundang keheranan dari orang Farisi. Gitu ya. Nah, ayat 13 ini merupakan kutipan dari Hosea pasal 6 ayat 6. Dikatakan gini. Penekanan Hosea pasal 6 ayat 6 ini ngomong gini ya. Tuhanmu menginginkan mereka punya belas kasihan atau kebaikan terhadap sesama manusia. Tidak berarti bahwa persembahan itu tidak penting. Karena orang Farisi ini kan selalu utamakan ritual, persembahan itu lebih dari di atas segala-galanya. Bahkan lebih daripada kasih mereka kepada sesama manusia. Nah, dari sini dikatakan ketika persembahan itu disertai dengan kehidupan yang jahat kepada sesama manusia,
maka persembahan yang seperti itu tidak diterima oleh Tuhan. Yesus mengutip Hosea 6:6 dan menekankan perlunya kasih, kebaikan, belas kasihan kepada sesama manusia. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.